Halo semuanya, welcome to Access Perspective, where different voices comes to one perspective. Nah, ini adalah aktif pertama nih di tahun ini dan mungkin kalian juga belum familiar dengan wajah kami berdua. So, she's Diandra And she's Kaluis, dan kita dari Sekbid 9. periode 2026. Nah, untuk aktif pertama di tahun ini kita langsung kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kita mau lihat perspektif dari beliau. Kasih tahu kenapa Di. Jadi karena ruangan kita ini sedang kedatangan tamu yang biasanya kelihatannya di podium doang terus mukanya serius guys. Tapi hari ini beliau ada buat ngobrol santai aja bareng kita, ya nggak Kaluis? Nah, so selamat datang Ibu Vera. Hai Diandra, hai Luis, hai semuanya. Apa kabar hari ini, Bu? Baik Nah, ya, kalau ya. kata kalian biasanya aman aja. Iya, aman aja. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik-topik yang berat, Bu, biar suasana semakin cair aja sih, boleh kali kita main quick choice dulu ya, Bu? Oke. Oke. Question 1, kopi atau teh? Ibu pilih kopi. Oke. Oke. Question 2, hitungan atau hafalan? Hafalan ya. Oke. Question 3, murid teladan atau aktif? Murid teladan. Nah, oke. Oke. Nah, ngomongin soal murid nih, Bu. Kita penasaran deh. Ibu Vera tuh dulu pas di zaman sekolah, Ibu tuh tipikal murid yang kayak gimana sih? Kalau di zaman sekolah dulu mungkin dikatakan ya ibu adalah siswa, ada berbeda sih ya mungkin. Di SMP itu ibu cenderung anak yang baik lah gitu ya, baik dalam artian ya ke sekolah memang mengikuti apa kata guru, kemudian juga aktif di OSIS dulu kan ya, di ibu juga sudah ada OSIS, kemudian juga ikut pramuka seperti itu. Nah di SMA itu ibu lebih ke aktif di yang fisik ya, jadi masuk karate, kemudian juga paskib yang seperti itu. Jadi ya kalau dikatakan murid, ya murid seperti biasa lah gitu. Oh, gitu-gitu. Wow, oke. Wah, nggak nyangka ya sih, Bu. Ibu ikut pramuka kayak saya. Ya. Wow. Saya nggak suka lagi karena panas-panasan gitu. Ya, ibu memang senang yang outdoor gitulah, lebih Gitu. menantang Yang begitu ya. fisik ya, Bu. Yes. Wah, Iya, iya, oke, iya. oke. Pelajaran apa sih yang paling Ibu benci? Iya, pas mapel apa gitu yang paling Ibu Ibu benci? SMA atau SMP juga boleh. Iya. Ya, ya Kan tadi ini milihnya hafalan ya. ya ini true story ya. Jadi memang mungkin agak sedikit terbalik gitu ya. Ibu itu dulu paling sebel dengan mata pelajaran yang ibu ampu saat ini, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ibu paling kesel dengan bahasa Indonesia, tetapi at the end ibu jadi pengajar atau guru bahasa Indonesia. Gitu. Oh, jadi Bisa gitu, Ibu sebelumnya adalah guru Betul, bahasa Indonesia. betul Oke. sekali. Nah, Bu, dari masa sekolah yang seru begitu, kok Ibu bisa sih memutuskan gitu untuk terjun ke dunia pendidikan gitu? Apalagi kan menjadi seorang kepala sekolah, tentunya tanggung jawabnya sangat besar gitu. Apakah ada spesifik momen gitu di mana Ibu memutuskan kayak, oke, saya mau menjadi seorang pendidik? Oke, ini pertanyaannya menantang ya, Ya. menantang sekali sepertinya gitu. Nah, pastinya kalau dikatakan apakah memang dulu impian ibu adalah seorang pendidik, tentu saja tidak gitu ya. Tentu saja tidak, ada behind the scene lah ya, ada cerita lain yang akhirnya ibu jadi pendidik. Tetapi apakah akhirnya saat ini ibu menyukai sebagai pendidik? Yes. Gitu yes. ya. Jadi mungkin ini jadi agak sedikit melenceng sedikit, kadang-kadang ketika kalian mungkin ada masalah atau sesuatu itu tidak sesuai dengan target kalian, kan biasanya kita down ya, sedih ya. Karena mungkin kita pada saat merasakan itu kok nggak bisa meraih hal tersebut, tetapi percayalah kalau semua itu diizinkan oleh Tuhan. Mungkin itu juga terjadi dengan ibu saat ini. Iya. Dulu cita-cita ibu tidak mau jadi guru gitu ya. Tetapi pada akhirnya saat ini ibu menikmati. Kenapa? Karena menurut ibu sekolah itu adalah tempat yang hidup. Gitu ya. Jadi banyak siswa yang berbeda-beda. Setiap tahunnya juga ada challenge-nya sendiri. Kemudian karakternya beda-beda. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Jadi sekolah itu adalah tempat hidup gitu. Jadi kenapa ibu menyukai jadi pendidik? Karena pada dasarnya ini menjadi sesuatu kerinduan ibu gitu ya. Menjadi bagian, menjadi sesuatu atau ya menjadi sesuatu lah ya, bagian dari perjalanan hidup seseorang. Ketika ibu jadi guru, ya ini mungkin akhirnya jadi sesuatu yang tidak ibu dapat waktu dulu di sekolah.
Di zaman ibu dulu di sekolah itu kan ya sebagai guru kita respect, kita bahkan takut, cenderung takut ya kepada guru gitu. Tetapi sekarang ini ya mungkin ini dirasakan oleh orang tua kalian juga gitu ya, dimana kita ke guru BK pun bukan orang yang mengerti seperti kalian yang sekarang ini alami gitu ya. Dulu itu guru BK itu adalah untuk siswa yang bermasalah. Iya, betul. Ketika kita bermasalah kita ke guru BK. Ke guru BK. Ya, ini mungkin orang tua kalian pernah menceritakan hal seperti itu, tetapi di saat sekarang ibu maunya ada seorang nih yang bisa dipercaya oleh anak-anak seusia kalian mungkin dalam mereka bertumbuh, mungkin ya hal-hal sepele ya tentang bagaimana mereka harus berelasi dengan sesama mereka atau mungkin yang berlawanan jenis. Nah, jadi ibu akhirnya merasakan sesuatu hal yang priceless ya, nggak bisa dinilai dengan apapun ketika ibu menjadi bagian dari perjalanan atau pertumbuhan anak-anak. Jadi itu yang membuat ibu bahagia menjadi seorang pendidik. Oke. Kalau boleh saya tanya Bu, Ya, kan waktu itu ibu berarti adalah guru bahasa Indonesia. betul. Gimana sih ibu caranya menyesuaikan gitu dari ibu ilmunya kan berarti tentang bahasa Indonesia ya. Betul. Terus tiba-tiba jadi seorang kepala gitu, menjadi seorang kepala sekolah di mana itu kan berarti ibu harus deal with personality anak-anak yang berbeda, masalah-masalah yang banyak, di mana itu ya mungkin nggak exactly kayak ilmu bahasa Indonesia gitu Bu. Gimana sih ibu cara menyesuaikan kepribadian ibu gitu? Baik, Untuk sebenarnya kalau dikatakan tidak ada hubungan dengan bahasa Indonesia, ada sebenarnya. Karena kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu kan ada karya ilmiah, atau mungkin kalian membuat proposal, atau mungkin sistematika penulisan, membuat esai dan lain sebagainya ya, drama ya. Nah ini menurut ibu malah justru ada hubungannya gitu ya, karena ketika kita membuat sebuah kerangka karya ilmiah misalnya, itu kan diawali dari apa tuh bab 1? Latar belakang. Oh iya. Sehingga ketika segala sesuatu termasuk sekarang mungkin ibu sebagai kepala sekolah ada kebijakan itu ibu biasanya selalu masukkan ke sana dulu. Apa yang melatar belakangi saya membuat keputusan seperti ini? Apa tujuannya? Apa manfaatnya? Dan akhirnya sampai ke kesimpulan. Dan jadi menurut ibu kerangka berpikirnya untuk bahasa Indonesia sih sama ya. Iya, udah sejalan. Kemudian juga ada topik drama misalnya gitu ya, bukan berarti kita bermuka dua ya nak ya, tetapi maksudnya kita bisa menyesuaikan. Oh, untuk anak proses berpikir saya begini loh, saya harus jadi anak juga, karena ketika kita menjadi orang dewasa kita berbicara dengan anak seusia kalian mungkin akhirnya kan apaan sih gitu ya, ibu nggak ngerti. Gitu ya. Nah yang seperti itu loh. Atau mungkin ibu cuma bisa ngomong, ibu nggak tahu apa yang saya rasakan. Nah maka ketika seperti itu ibu harus switch nih. Ketika ibu berbicara dengan umur kalian yang 15 sampai 17 tahun, berarti ibu harus ada di posisi itu. Sehingga kalian memang benar-benar percaya gitu ya. Dan butuh seorang dewasa yang untuk mengarahkan kalian sesuai dengan pemikiran kalian, menurut ibu itu akan lebih masuk dibanding ibu sebagai kepala sekolah atau sebagai ini. Nah itu kan salah satu bagian juga ya. Kalau kita mau melihat ke positif pasti arahnya positif lah gitu ya. Jadi mata pelajaran di bahasa Indonesia menurut ibu berguna sekali untuk ibu saat ini gitu. Jadi memang bukan soal pekerjaan doang ya, tapi juga soal mencetak masa depan kita. Nah kalau boleh tahu nih Bu, apa sih kebahagiaan, kerinduan terbesar ibu kalau melihat murid-murid di Aksen? Oke, ya seperti yang ibu katakan tadi, ibu itu tidak selalu hadir dengan hal-hal yang besar, tapi ibu selalu mulai dari hal-hal yang kecil. Ibu sangat bangga ketika misalnya ada seorang anak, ini mungkin waktu ibu konteksnya waktu jadi pengajar ya, waktu sebagai seorang guru, ketika ada anak yang introvert yang tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dan pikirannya, lalu kemudian dia berani bercerita ke ibu, menurut ibu itu sudah luar biasa. Setuju banget. Ketika seorang anak yang tadinya dia punya talenta nih, bisa jadi kan di antara kalian misalnya nih pinter nyanyi, tapi nggak pernah mau show off gitu nggak pernah mau menunjukkan gitu loh talenta itu, padahal kan kata Alkitab nggak boleh ya dikubur talentanya, itu kan harus dikembangkan seperti itu. Nah bagaimana caranya? Kadang-kadang ibu
support gitu. Tapi kadang-kadang juga justru mungkin karena ibu juga mungkin senang nyanyi gitu ya. Kadang-kadang ibu tanya, kamu mau nggak kita duet di acara Paskah atau di acara Natal? seperti itu. Nah setelah itu baru ibu lepas. Berikutnya dia akan lebih berkembang gitu ya. Dan menurut ibu itu menjadi sesuatu hal yang ibu menikmati setiap momen pertumbuhan itu. Gitu. Jadi nggak selalu harus kalian yang juara dan lain sebagainya, tapi ketika kamu misalnya ternyata kamu seneng loh kayak kemarin gitu ya, robotik aksen ya, luar biasa. Shout out. Ya. Ibu kepengennya dulu itu berbicara datang ke sini karena aksen itu kan ciri khasnya katanya IT. IT. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Lalu ibu mulai berbicara dengan Pak Daniel ya, dalam hal ini untuk robotik. Lalu ibu sampaikan, ini kita IT nih. Ya. Gimana? Lalu mulailah pendekatan mungkin dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Luar biasa loh. Ibu tadinya tidak berpikiran ke sana, tetapi Tuhan kasih lain loh. Kita ke internasional. Nah, luar biasa kan? Dari hal kecil itu bisa menjadi hal yang besar asal kita setia untuk hal-hal yang kecil. Jadi kita motivasi saja gitu ya. Lomba, yuk banyakin lomba karena portfolio saat ini kalian ketika di universitas nanti portfolio itu sangat penting, bukan berarti kamu hanya juara dan lain sebagainya, tetapi apa yang sudah kamu lakukan selama kamu SMA. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi ibu mulai pendekatan sedikit-sedikit dari ekskur ke ekskur ya. Kemudian juga ya pendekatan dengan kalian apa sih misalnya yang kurang itu biasanya ibu suka tanyakan gitu ya untuk anak-anak OSIS gitu. Jadi proses itu ibu selalu acungi jempol. Jadi kalau kalian katakan tadi apa sih yang menurut ibu yang membuat ibu bangga dan lain sebagainya, hal-hal kecil itu, pencapaian-pencapaian kecil itu sudah sangat membuat ibu bangga. Oh yes, the smallest things guys. Terharu sih Bu. Sekarang kita lepas dulu ya title kepala sekolah ini sebentar ya Bu. Jadi kalau di rumah misalnya hari Sabtu atau hari Minggu lagi nggak ada urusan sekolah ini ibu, seorang ibu Veres tuh ngapain sih? Soalnya saya dengar-dengar nih ya katanya ibu jago storytelling. Waktu itu saya mau ikut lomba storytelling tuh, terus saya ke TU ketemu Vera, terus Bu Vera ngomong harus juara ya, karena ibu dulu sering juara storytelling. Terus tadi ibu juga mention ibu suka nyanyi, kira-kira hobi ibu juga apa gitu, boleh diceritakan? Terlepas dari situ saya hanya manusia biasa ya. Saya hanya manusia biasa yang memang ya tipikal ibu rumah tangga lah ya. Kalau misalnya Sabtu itu biasanya ngapain ya, pastinya untuk keluarga gitu ya, untuk keluarga ya ibu menanggalkan itu semua. Bahkan kalau di rumah itu ibu bukan kepala sekolah tapi sebagai ibu ART gitu ya, yang juga pakai daster gitu kan. Kemudian juga masak gitu ya, ibu juga senang masak. Keluarga ibu juga dari dulu memang jarang jajan karena ibu senang nyoba-nyoba masakan dan lain sebagainya yang lebih sehat untuk ya. Jadi anak ibu itu dulu bekalers ya kalau kata kalian, ngebekel gitu. Jadi nggak bekalers gitu ya. Jadi dia itu bukan istilah apa itu bekalers. Dia bahkan nggak tahu tuh cara jajan ke kantin itu dulu dia nggak tahu karena dia selalu bekalers gitu ya. Nah lalu hal-hal apa saja kalau storytelling itu memang dari dulu ibu suka gitu ya. Ibu jago bahasa Inggris berarti. Waktu itu ada spelling bee ya diadakan oleh penabur untuk guru-guru penabur. Jadi waktu itu ibu juga ikut di sana lomba gitu ya, walaupun gak juara 1 ya, tapi juara 2 lumayan lah ya. Keren dong Bu. Keren banget. Jadi yang penting kita ini aja sih cara berpikir itu tadi sistematis. Jadi kalau ibu bilang di rumah pun memang walaupun sebagai ibu rumah tangga ibu begitu ya, bangun itu mau ngapain dulu nih hari ini pagi ini. Jadi sudah ada agenda juga setiap harinya itu harus melakukan apa. Tapi di rumah ya ibu jadi ibu rumah tangga biasa yang juga mungkin nyanyi-nyanyi bersama keluarga. Pokoknya sebisa mungkin kalau di rumah itu ibu harus family time. Lepas atribut semua itu. Jadi betul dengerin ya anak ibu misalnya gitu, dia ada ulangan dan lain sebagainya ya ibu bawa nongkrong gitu kan. Jadi belajarnya sambil nongkrong gitu ya. Jadi nggak harus selalu di rumah gitu ya, karena itu juga sebenarnya ibu pelajari gitu ya, bahwa anak-anak seperti kalian ini memang cara belajarnya kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang bisa multitasking sambil denger musik tapi sebenarnya dia
belajar Iya, gitu wah, saya ya. nggak bisa itu. Nah, tapi ada yang memang harus senyap ya. Iya, Nah, ibu harus sunyi. tipikal yang itu harus sunyi. Iya, sama saya juga. Maka biasanya kalau ibu belajarnya itu dulu harus dini hari gitu ya, atau enggak malam. Oh iya ya. Jadi enggak setuju, bisa setuju. tuh pada saat siang begini pasti terdistrak. Iya. Ada suara sedikit ibu langsung nggak bisa konsentrasi, Iya. apalagi kalau itu hafalan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kalau ibu lihat anak ibu ini beda gitu. Dia orangnya multitasking, dia bisa sambil dengar musik sambil nyanyi-nyanyi tapi dia lagi hafal. Wah, itu ibu. banyak suara. Iya, itu ibu buktikan dengan misalnya nanya, ternyata dia bisa jawab gitu. Oh, berarti begitu. Ya udah, kita bawa kemana sesuai dengan kebutuhannya Iya. gitu. Ibu dulu tipikal murid yang suka SKS atau harus belajar tuh nyicil gitu. Kalau ibu dulu itu tipikalnya itu dibilang SKS apa enggak ya? Sebenarnya kalau menghafal, ibu memang SKS prinsipnya. Oh, gitu Di ya? akhir-akhir baru ini. Oh, Tapi iya. waktu Biar nempel. pelajaran, ibu itu senang mencatat gitu loh, Nak. Oh, gitu. Jadi catatan ibu itu dulu biasanya pasti diminta teman-teman. Oh, gitu. Karena lengkap. Iya, iya, iya. Nah, jadi terkadang ketika menghafal itu jadi cepat prosesnya. Iya. Karena ibu mencatat pada saat pelajaran gitu. Iya, iya, betul, betul. Jadi betul. ibu nggak tahu nih, ini mungkin kolaborasi antara SKS Iya, dan jadi pas belajar SKS sebelumnya. udah pernah nancep gitu. Betul, karena ketika kita menulis itu kita 2 kali kan Iya, dapatnya setuju. ya, dapat mendengar dari guru, kita tulis 2 lagi. kali, Iya, ketika baca menghafal lagi. di SKS 3 Kita kali. baca, iya. Gitu. Oke. Berarti sama aja kayak ibu review aja lagi di rumah. Iya, Iya, review betul. Heeh. Walaupun sebenarnya belajarnya ya udah mau ujian besok ya baru hari ini kan kita Iya. persiapkan biasanya gitu. Seperti itu, tapi karena sepanjang pelajaran itu ibu nyatet ya mungkin itu berpengaruh kali ya. Yang penting udah nangkep konsepnya dulu pas Iya, kelas. Iya, betul. betul. Soalnya kan banyak tuh biasanya orang-orang kalau di kelas tuh mereka malah main tablet atau main-main Iya. terus baru on fire-nya tuh pas di rumah. Betul. Dimana itu kan kebalik ya. Pas bener-bener nangkepnya tuh pas di rumah Iya. doang. Iya. Terus les lagi sampai malam gitu-gitu. iya. Wah, nggak kerasa ya Bu, kita udah di ujung obrolan nih. Nah, sebelum pamit Bu, boleh kali kasih satu pesan atau kata semangat gitu untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin yang lagi mumet banget gara-gara tugas sekolah, atau mungkin nanti kan ini kita bulan depan Mei ini ada asas nih Bu. Iya, Bu. Kelas 11 sama kelas 10 bakal ada asas, jadi kayak boleh kali Bu kasih kata penyemangat gitu untuk kita semua. Tapi mungkin pesannya jangan kayak amanat di upacara ya Bu. Jadi nggak panjang-panjang ya. Oke. Kata-kata dari ibu sih mungkin singkat ya. Ya. Hari ini kamu capek, itu bagus. Artinya kamu sedang berjuang. Yes. Hari ini mungkin kamu merasa berat, nggak apa-apa, ya. Itu artinya kamu sedang dibentuk. Dan terakhir dari ibu ingin anak Aksen tidak hanya sekadar lulus, tetapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke. Amazing. Thank you so much Bu Vera sudah mau berbagi sisi manusiawinya hari Wes. ini. Yes. Gak nyangka ternyata kepala sekolah kita juga ya seru banget kalau Iya, diajak seru ngobrol. banget. Bisa relatable juga ternyata. Iya, banyak banget yang relatable. Nah, semoga poin-poin yang barusan kita bahas bisa menjadi bahan renungan atau bahan penyemangat untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Betul banget tuh Kak Luis. Oke. Well, this is the closing of today's perspective. Speak loud, Think deeper. stay active. Bye-bye. Gila, ternyata 20 menit tuh bisa. Gak Nggak lama kerasa. kan. Nggak kerasa. Makanya waktu ujian praktik itu biasanya bahasa Indonesia suka bilang ya 35 menit itu lama banget. Iya, iya. Nggak akan Lo kan lama. nyiapin ya. Kamu ngomong pasti Iya. nggak akan terasa. Kalau ngerti ngomongnya apa pasti Betul. nggak kerasa.